diet itu mindsetnya harus yang bisa kita lakukan long term, jangka panjang. Ya jadi bukan program diet 3 bulan, 4 bulan and then selesai. Jadi gimana caranya kita tahu diet mana sih yang cocok untuk badan kita? Narasumber kita kali ini Dr. Diana Suganda, spesialis gizi klinik yang berpraktek di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Kita nggak boleh makan di bawah kebutuhan dasar. Jadi itu adalah serendah-rendahnya kalori yang harus masuk ke kamu supaya badan bisa beraktivitas. Hidup bukan hanya untuk kurus. Sehatnya dulu yang penting, baru berat badannya ngikut turun. Nah, banyak juga yang nanya gimana caranya supaya untuk kurus. No. Ya, kalau datang ke saya, ke dokter gizi, saya nggak bolehin pasien-pasien untuk kurus. Yang penting kamu sehat dulu. Karena after kita umur 35, ya itu tiap tahun otot berkurang 1%. Gimana tanggapan dokter dengan olahraga sekarang yang lagi viral? Padel, tenis, bulu tangkis gitu. Itu aja cukup atau sebenarnya gimana? Kalau case untuk orang-orang dengan obesitas dan yang lagi ikut hype-nya viral, hati-hati. Hai, welcome to Mom's Corner. Topik kita hari ini seru banget mengenai diet, gizi, olahraga yang cocok untuk para moms. Nah dok, sebelum kita mulai podcast, aku mau main mitos atau fakta. Yang pertama, mitos atau fakta kalau lagi nurunin berat badan itu jangan makan malam. Mitos. Oh gitu? Iya dong. Gak boleh skip makan apapun? Gak boleh skip, justru harus makan. Mau makan malam, pagi, siang, tetap makan. Jadi gak boleh skip. Oke, wow itu mitos ya. Yang kedua, mitos atau fakta teh hijau, matcha, americano bisa bantu menurunkan berat badan. Nah itu fakta. Oh ya? Yes. Jadi ada beberapa memang zat ya dari matcha, ya, teh, kopi itu bisa menekan sebenarnya nafsu makan. Oh gitu. Asal nanti diminumnya yang bener. Jangan pakai gulanya kebanyakan atau creamernya kebanyakan. Akhirnya kalorinya gede. Kalau kalorinya gede ya nggak akan turun dong beratnya. Kalau misalnya kayak jadinya cappuccino atau matcha latte gitu-gitu nggak apa-apa? Sebenarnya kalau ada susunya selama masih takaran dalam seharinya aman boleh. Tapi no sugar tambahan. Yes. Oke, baru tahu aku itu. Boleh. Yang ketiga, mitos atau fakta minum air es atau yang dingin-dingin bisa bikin perut buncit. Masih ya sering ditanyain ya. It's a myth, mitos. Oh gitu. Gak ada lah. Kalau air dingin kan sebenarnya as long selama air putih dingin gitu ya. Teh tawar dingin, kopi dingin. Kan gak ada kalorinya. Benar. Jadi gak akan bikin buncit. Yang bikin buncit sebenarnya apa? Ya total kalori per hari. Oke. Jadi gak ada hubungannya minum yang dingin-dingin sama perut buncit ya? Kecuali dinginnya manis ya. Oke. Yang keempat, mitos atau fakta olahraga yang bagus untuk menaikkan berat badan adalah angkat beban. Yes, itu benar? Adalah fakta. Yes, mau nurunin, mau naikin berat badan, tetap yang paling efektif adalah olahraga yang latihan beban. Nanti tinggal diatur nih kalori intake-nya. Kalau mau nurunin berat badan, kalori intake-nya dibikin defisit. Kalau mau naikin berat badan, kalorinya dibikin surplus kalori. Tapi tetap latihan beban. Oke. Mitos atau fakta terlalu banyak konsumsi karbohidrat seperti nasi, ubi, singkong, dan lain-lain bisa bikin badan gemuk. Yes, itu fakta. Intinya kan terlalu banyak, ya kan? Kalau jumlahnya sesuai dengan kebutuhan gak terlalu banyak, gak bikin gemuk. Tapi kalau semuanya terlalu banyak, mau itu karbo, protein, lemak, bikin surplus kalori, akhirnya naik. Oke, jadi itu sebenarnya intinya nurunin berat badan dan naikin berat badan tuh kalori defisit dan surplus itu? Betul, tergantung kebutuhan dan tergantung goalnya kita. Yes. Ternyata banyak banget di luar sana mitos-mitos mengenai diet ya dok ya. Jadi gimana caranya kita tahu diet mana sih yang cocok untuk badan kita? Oke, sebenarnya nih sebelum kita bahas diet apa yang cocok, harus tahu dulu apa sih arti diet itu sendiri. Nah, kalau menurut Niki nih, diet itu artinya apa? Pola makan? Yes, karena banyak orang yang menganggap diet itu apa? Nggak makan. Skip deh, puasa deh, aku skip breakfast deh, aku skip dinner deh, karena diet. Atau diet mindsetnya apa? Tersiksa, ya makannya nggak enak, anyep-anyep, yang cuman rebus-rebus, kukus-kukus. No, padahal betul seperti Niki bilang, diet itu artinya pengaturan pola makan. Pengaturannya, jadi polanya yang diatur. Nah diet juga tergantung buat apa? Oh diet mau untuk penyakit, misalnya diet diabetes, ya kan? Oh, itu berarti pengaturan pola makan untuk pasien-pasien diabetes, ya kan? Diet rendah garam untuk pasien hipertensi, ya pengaturan pola makan untuk pasien hipertensi. Nah sekarang tinggal dibalik, dietnya buat apa? Oh diet untuk tadi menurunin berat badan, weight loss atau fat loss, ya berarti tinggal diatur kalorinya. Total kalorinya per hari nanti berapa, jam makannya seperti apa yang harus dimakan, do and don'ts-nya itu yang diatur.
Gitu. Jadi mindsetnya harus tahu dulu diet tuh apa. Oke. Gitu. Dan Terus kalau saran aku sebenarnya gini, diet itu mindsetnya harus yang bisa kita lakukan long term, jangka panjang. Ya jadi bukan program diet 3 bulan, 4 bulan and then selesai. Karena kita punya goal kan. Biasanya goalnya gini, goalnya orang-orang biasa pasien-pasienku datang tuh, goalnya kita mau turun 3 bulan 10 kilo misalnya gitu. Jadi goalnya dia hanya kilogram. Ya, jadi begitu tercapai turun 10 kilo, udah selesai nih dietnya. Ngerti ya? Ada kata awal dan akhir program, jadi selesai. Padahal no. Sebenarnya namanya diet tadi apa sih? Mengatur pola makan kan? Mau sehat kan? Berarti apa? Ya for the rest of your life. Ya dong, seumur hidup dong. Pola ini bisa kita lakukan. So, diet apa yang perlu kita lakukan? Yang kita nyaman jalaninnya. Yang enjoy. Makanya tadi makanan pun harus enak. Aku bilang kan, kalau misalnya semuanya udah tawar, kukus, gitu-gitu aja. Yaelah sehari 2 hari. Bosen ya? Iya, ya kan? Nah, diet yang enak, yang tetap berasa, jadi kita nggak ngerasa, aduh ini aku tersiksa sih. No, kamu enjoy jalaninnya, ya, kamu bisa melakukan sebagai bagian dari gaya hidup, itu yang diet yang paling bagus. Tapi setiap orang pasti dietnya berbeda kan dok? Betul, nggak bisa nih aku pakai deh dietnya Niki, gitu kan? Aku pakai deh dietnya dokter Diana, nggak bisa. Karena tadi ini kan by kebutuhan masing-masing. Ya, aktivitasku seperti ini, aktivitasmu beda lagi. Nanti ada penyakit A, B, C, harus disesuaikan tuh. Nah makanya pola makan, pola diet ini akan custom each person. So memang langkah pertama, tadi kan pertanyaan gitu kan, apa nih langkah pertama? Ya harus tahu dulu, kita problemnya di kita apa, masalah gizinya apa, over kah, kurang kah? Ada yang kurus juga kan, ada yang kurus tapi penyakitnya banyak, ada yang gemuk tapi penyakitnya banyak. Nah jadi each problem itu kita tahu dulu, and then kita seek for help. Nah seek for helpnya ke dokter spesialis gizi klinik. Gitu. Sekarang udah banyak dokter gizi di semua kota pasti ada, ya terutama kota-kota besar Indonesia. Jadi go silakan ke dokter spesialis gizi. Nih problemku ini dok, aku mesti makannya gimana? Tanya. Nanti nego-negonya juga sama dokternya nego. Banyak yang nego-nego. Jadi negonya maksudnya apa? Dok, aku biasa jam makannya begini. Ntar kita sesuaikan. Dan itu untuk long term. Into long term. Supaya bisa dijalankan seumur hidup kan? Yes. Banyak orang yang ingin naikin berat badan atau nurunin berat badan merasa gagal saat mereka lihat angka timbangannya kok nggak berkurang atau nggak turun gitu. Karena tadi patokannya hanya angka. Jangan melulu angka. Jadi indikatornya tuh apa aja dok? Kalau misalkan diet saya berhasil. Pertama gini dulu, karena kita maunya sehat kan. Aku bilang tadi Niki ya, kita maunya sehat. Berarti apa? Ya kita lihat perubahan dong dari sehatnya. Biasanya pasien-pasienku yang obes, ya kita ngomong yang obes dulu ya. Biasanya kita mau jalan sebentar aja. Ya jalan berapa lama atau naik turun tangga deh, ngos-ngosan. Iya. Ya ngos-ngosan, itu yang paling. Atau shortness of breath, baru melakukan kegiatan sebentar, kok aku capek ya, mudah lelah. Itu ya, itu indikator. Terus kemudian apa? Ngorok, tidurnya ngorok. Banyak yang aku dikonsulin juga dari spesialis THT, teman sejawat, dengan ngorok. Ya ngorok kenapa? Ternyata karena kegemukan. Begitu diatur dietnya, pola makannya, ngoroknya berkurang. Itu kan salah satu indikator. Yang tadinya ngos-ngosan jadi berkurang, lebih enak nih dok aktivitas, tidurnya pules, ya kan? Yang tadinya misalnya obes terus lututnya sakit, saking beratnya badan, gitu kan? Sekarang lututnya udah enakan. Sekarang tadinya sholatnya duduk, sekarang udah bisa nih sholatnya seperti mestinya. Jadi itu indikator-indikator itu, sehatnya. Berat tetap, yang namanya ke dokter gizi pasti kita timbang, ya kan? Kita ukur komposisi tubuhnya, kita ukur lingkar-lingkarnya biasanya, lingkar-lingkar perut, ya lingkar-lingkar badan, sama timbangan. Jadi tetap ada angka untuk kita punya evaluasi, tetap ada variabel yang lain. Yang tadi tuh lebih enak. Tadi biasanya, aduh mah dok mungkin sebulan seminggu bisa 2-3 kali kambuh. Sekarang mahnya udah gak pernah kambuh. Itu kan tanda-tanda pola makanmu udah bagus. Gitu. Jadi walaupun angkanya kadang-kadang gak berubah, kita harus memperhatikan indikator lainnya juga ya. Exactly. Jadi jangan terpatok sama angka. Jadi bahkan banyak orang yang overthinking nih. Tiap hari nimbang. Ya, itu aku lagi. Jangan tiap hari, seminggu sekali or 2 minggu sekali lah. Karena ada faktor, aduh akhirnya begitu kita ngeliat timbangan stres. Aduh kok aku gak progres nih. Padahal kan it's not about weigh the scale. Ya, kalau kamu diet, kita mau turun berat badan, kita mau weight loss, tapi kamu latihan otot. Kan dari timbangan mungkin gak terlalu banyak berubah ya. Because you are gaining muscle. Kamu naik massa otot. Dari sisi timbangan, aduh kok gak turun sih. Langsung insecure, langsung ngambek, gak mau olahraga. Iya kan? Akhirnya demotivasi. Nah jadi maksudku, jangan terlalu terpatok sama timbangan.
Tetap kita akan melihat angka. Tapi balik lagi, oh sekarang dengan aku olahraga aku makin kuat nih, makin mampu nih, makin bugar. Itu kan salah satu variabel indikator keberhasilan dietmu kan berarti kan? Iya. Ya itu. Jadi jangan tiap hari ya nimbang ya. Jadi tapi kalau best time buat nimbang tuh kapan dok? Oke, good question. Ya, untuk best time, kalau bisa saatnya sama terus. Maksudnya apa? Oke, misalnya nih Niki timbang tiap hari. Ya, sekarang udah jangan tiap hari deh ya. Iya. Nanti udah ketemu aku nih jangan setiap hari. Ya, seminggu sekali deh ya sayangnya, seminggu sekali. Nanti kita lihat mungkin pagi habis buang air kecil, habis buang air besar. Oke. Ya kan, pakai baju setipis mungkin. Atau bahkan ada orang yang mungkin di kamar gak pakai baju, silakan timbang. Nah, nanti kondisinya seminggu atau 2 minggu lagi, variabelnya sama. Setelah pipis, setelah pup gitu kan, Iya. bajunya tipis sama. Oke. Gitu, pagi deh biasanya. Sebaiknya pagi ya? Sebaiknya. Tapi kan kadang nih balik lagi, orang misalnya ke poli nih, ke poli aku kan gak selalu pagi. Iya. Bisa aku misalnya praktek malam, dia timbang malam. Ah dok, ini kan timbangan malam, aku udah makan ina inu, jadi excuse-nya banyak. Kurangin dok. Banyak nego ya biasanya. Nah, gak apa-apa pakai timbangan ini, toh nanti kan pas kontrol lagi jam-jam segini juga. Ngerti gak? Jadi variabelnya kan sebenarnya hampir sama. Iya. Oke. It's okay. Tapi biasanya aku paling takut nimbang kalau lagi PMS, dok. Oh betul. Berarti langsung pasti 2 naik. kali. Exactly. Jangan juga gundah gulana, nggak apa-apa Niki. Jadi pada saat kita PMS atau bahkan pada saat hari mensnya, gitu ya menstruasi, memang kan hormonal berubah. Ya hormonal berubah, akhirnya badan lebih menahan cairan, retensi cairan. Jadi yang timbang naik bisa 800 sampai sekilo gitu ya, 800 gram sampai sekilo itu air. Okay. Water retention only. But after the periodnya udah selesai, ya turun lagi cairannya, nggak masalah. Ada orang yang udah diet merasa kalau udah kalori defisit. Tapi berat badannya gak turun-turun. Ini pertanyaan dari kreatif director kita. Pertanyaan pribadi nih dok. Iya. Kenapa ya dok? Oke, berarti kalau memang belum turun, berarti belum terjadi defisit kalori. Intinya gitu. Oh gitu. Walaupun kita udah merasa kok ini makanan dikit banget. Yes, kadang malah terlalu sedikit yang dimakan. Terlalu sedikit. Jadi aku tanya, pokoknya kalau aku bikinin meal plan ke pasienku, aku selalu bilang, ini meal plan dari aku gak boleh kamu kurangin. Gak boleh kamu tambah, ya akhirnya over ya. Gak boleh kamu kurangin dari aku kasih. Pasti kan itu udah perhitungan dokter gizinya. Kalau dikurang-kurangin akhirnya apa? Mikirnya gini, ya udah deh kurangin lagi deh dari dokter Diana kasih. Biar lebih cepet turunnya. Pasti gitu. Tanya deh sama kreatif director kamu. Itu apa enggak? Ada di sebelah. Bisa kita tanya. Ya jadi biasanya dikurangin lagi tuh. Dari yang dokter udah kasih dikurangin lagi, didikitin. Akhirnya apa? Oke, pada saat kita mendikitkan makanan yang masuk, kebayang gak? Badan itu kan kayak mesin lah. Kalau kita mau analogiin ya, Ki ya. Kayak mesin pembakaran. Nah, mesin ini harus dapat bensinnya cukup. At one time bensinnya dikurangin. Akhirnya mesin itu pada kondisi dia akan power saving mode. Akan menghemat energi yang masuk. Kamu makan sudah sedikit, tapi sama tubuh kebutuhan dikurangin. Jadi terjadi defisit nggak? Nggak. Kalau pas awal dok, dulu nih misalnya aku IF ya, banyak yang udah IF puasa-puasa nggak makan sekian jam. Sebulan pertama aku IF turun dok, gitu kan? Bulan kedua masih turun, bulan ketiga, keempat kok aku stuck ya, nggak turun lagi. Pasti banyak yang tanya gitu. Padahal makanku sama loh dok, aku nggak nambah, nggak ngurangin, makanku sama, kok nggak turun lagi? Oke, badan kita itu pinter. Badan kita pinter banget. Begitu dapat energinya dikit. Jadi gini, pas awal kamu makan di sini, kebutuhan kita di sini, ya. Oh kita kurangin deh makannya. Terjadi defisit kan? Ini ada defisit nih, sehingga kita turun. Tapi begitu makan sedikit, akhirnya badan tadi save dalam kondisi power saving mode. Akhirnya energi yang biasanya dia ngebut begini, dia jadi melambat dong, dia hemat-hemat, karena bensinnya dikit. Akhirnya kebutuhannya dikurangin. Akhirnya sekarang dengan makanmu sama kok dok, aku nggak nambah, nggak ngurangin. Kok sekarang nggak turun lagi? Coba sekarang aku tanya, ada defisit nggak? Nggak ada defisit kan? Karena apa ya, badan sudah menyesuaikan. So gimana dok? Apakah aku harus ngurangin lagi makan? Nggak boleh. Kita nggak boleh makan di bawah kebutuhan dasar. Ada namanya kebutuhan dasar BMR, basal metabolic rate. Jadi itu adalah serendah-rendahnya kalori yang harus masuk ke kamu supaya badan bisa beraktivitas. Itu nggak boleh lebih kecil dari itu. Akhirnya tadi badan ngambek ya kan, istilahnya menurunkan sendiri kebutuhannya. Akhirnya dok aku udah puasa, aku udah kurangin, kok nggak turun lagi? Justru karena kamu makan terlalu sedikit. Itu kuncinya. Oke, makan jangan terlalu sedikit, makannya cukup, tapi mesinnya digedein. Ngerti gak? Pembakarannya dibanyakin, jadi bensinmu cukup, tapi kayak istilah kata kalau mobil cc-nya digedein. Jadi kamu ngisi 40 liter, kok boros ya, cepat habis. Kenapa? Karena mesinnya gede. Jadi jangan bensinnya dikurangin, mesinnya digedein.
Cara gedein mesinnya? Cara gedein mesinnya hanya satu. Apa? Ototnya digedein. Oh. Pokoknya kunci, makanya aku bilang tadi, mau nurunin berat badan, mau naikin berat badan, tetap latihan otot. Begitu mau latihan otot, misalnya latihan beban ya, kita nambahin otot, itu mesin pembakaran makin gede, metabolism rate meningkat. Kalau kamu kurang-kurangin terus otot makin habis, nggak ada ya, akhirnya cepet naik, cepet turun, cepet naik. Karena ototnya kecil. Oke. Jadi latihan beban tuh ternyata sebagus itu ya, Dok? Sepenting itu. Aku pasti cerewetin untuk pasien-pasien, tetap latihan beban. Dan untuk ke penyakit pun, ya ini bukan cuma ngomong untuk fat loss atau naikin berat badan doang ya, tapi untuk penyakit-penyakit terbukti banget begitu naikin otot, semua penyakit pasti membaik. Terutama diabetes sama prediabetes. Banyak banget sekarang kejadian karena kita screening atau MCU ya misalnya ya, Niki ya, kita MCU dari kantor, udah mulai prediabetes nih, padahal aku nggak makan manis-manis. Dok, aku gak pernah makan manis-manis kok sekarang prediabetes. Iya, karena sekarang kamu naiknya belum tentu makan manis. Misalnya kita makan over calories deh, dari kita makan gorengan, ya semuanya ditepung, semuanya digoreng, apalah cilok, ciki, ayam geprek, ya kan pakai sambal minyaknya banyak, kan gak manis sebenarnya, ya kan? Tapi in total kalori over. Akhirnya apa? Numpuk di badan dalam bentuk lemak. Akhirnya lemak terus, otot makin habis, nggak latihan ya, maksudnya tanpa latihan beban ya, otot makin habis, lemaknya banyak, akhirnya terjadi resistensi insulin. Mulai tuh kayak orang-orang diabetes. Jadi gimana? Kenapa dok? Aku kok makannya nggak manis, tapi kok jadi prediabetes? Iya, karena ototmu kecil, lemakmu banyak. So apa? Ya tetap kurangin kalori, defisit tadi ya, gedein energi yang dipakai, ototnya naikin. Jadi kemarin aku ada case pasien juga dengan diabetes. Dia juga sebenarnya nggak ada keluhan. Ketahuan diabetes apa? Karena MCU. Ya dong, kalau orang-orang kantor kadang setahun sekali or 2 tahun sekali dicekin tuh. Oh ternyata kolesterol tinggi, sudah mulai diabetes bahkan. Aduh, aku nggak mau obat dok. Ya bukannya begitu, obat tetap akan harus masuk. Tetap aku konsul ke dokter penyakit dalam kan. Kita kan harus komprehensif ya. Obat-obatan dokter penyakit dalam masuk, nutrisinya diatur, plus exercise. Dalam setahun itu gulanya bagus banget. Karena dia sudah mulai latihan beban. Oh wow. Jadi sepenting itu latihan beban, sepenting itu kita naikin otot. Ada nggak yang datang ke dokter bilang, aku nggak mau latihan beban, nanti aku badannya bulky kayak cowok gitu? Banyak banget. Ya dan di sosmed juga banyak, dok aku takut berotot. Percayalah, untuk naikin otot tidak segampang itu. Ya kita mau naikin 100 gram aja usaha setengah mati. Ya itu pasti makannya, disiplinnya, ya dan hormon cowok cewek kan beda ya. Kita kan tidak punya, perempuan ya, tidak punya hormon testosteron sebanyak laki-laki. Jadi kita tidak terlalu mudah untuk menaikkan otot. Jadi kalau mau latihan, kayak misalnya mau latihan, aku latihan beban 3 kali seminggu, bisa 4 kali, ya segini-gini aja. Otot emang enggak, begini-gini aja. Tapi lean, ya kan lean. Dan akhirnya gula darah bagus, kolesterol terkontrol, asam urat bagus, ya kan? Gitu. Dan kayaknya bagus buat nanti di masa tua ya dok? Exactly. Aku selalu bilang, otot itu kayak tabunganmu. Kalau kamu mau investnya otot. Jangan invest penyakit. Invest otot, buat apa? Ya macam-macam. Karena after kita umur 35, ya itu tiap tahun otot berkurang 1%. Secara anatomically, kita berkurang 1%. Jadi sering banget yang nanya, dok after aku 40 gitu ya, sekarang kok minum air aja aku gemuk. Kok gampang naik gitu kan. Dulu kayaknya aku puasa sebentar, ya kan, cepet turun. Sekarang kok aku makannya sama gini-gini kok nggak bisa turun dok, susah turunnya. Kenapa? Ya karena aku bilang tadi, makin kita umur, ototmu makin berkurang. Mesin yang tadinya gini, jadi melambat. Akhirnya mau makanmu sama, surplus gampang terjadi. Karena mesinnya berkurang kan. Nah, so caranya gimana? Kan proses secara fisiologis otot memang akan turun. Apalagi nanti over 50 kita sudah menopause, makin wut. Makanya risiko sarkopeni, kalau kau tahu sarkopeni itu kehilangan massa otot ya pada masa kita tua, itu makin banyak after menopause. Nah jadi gimana? Udah nabung otot sejak dini. Nah makanya aku senang banget sekarang yang muda-muda udah mulai latihan beban, latihan otot kan, makin sekarang kan makin melek ya sama ilmu. Wah aku cerewetin semua pasienku, udah latihan otot, nggak ada cara lain. Gitu. Gimana tanggapan dokter dengan olahraga sekarang yang lagi viral? Padel, tenis, bulu tangkis gitu. Itu aja cukup atau sebenarnya gimana? Kalau kita ngomong viralnya ini aku senang banget. Karena kenapa ya, sebenarnya makin banyak orang yang concern sama olahraga dong. Ya kan? Zaman-zaman sekarang ya udah sampai orang harus nge-war tiket buat dapat lapangan. Betul. Jadi orang-orang yang latihan biasanya itu kita sebut dengan olahraga permainan.
Ya, jadi rekreasional lah. Silakan dilakukan. Ya, tapi olahraga tersebut ya tadi gue bilang padel, bulu tangkis, badminton, tenis gitu ya. Itu bukan olahraga latihan beban. Beda case-nya, tetap harus diimbangi. Nah, kalau case untuk orang-orang dengan obesitas dan yang lagi ikut hype-nya viral, hati-hati. Aku bilang hati-hati, kenapa? Jangan sampai kamu lagi semangat, karena kan gini, biasanya olahraga yang tanding itu, namanya ngelawan, pasti nafsu dong. Betul. Semangat dong, pengen ngalahin nih. Gitu kan, gengsi lah kita pengen ngalahin. Akhirnya padel tiba-tiba berhenti, tiba-tiba loncat, tiba-tiba ngerem, tiba-tiba mukul. Itu semua gerakan yang all of sudden, tiba-tiba. Yeah. Kalau kamu masih obes dan si sendi-sendi lututmu belum kuat, ya kan, ankle-nya juga belum kuat, akhirnya apa? Rentan Cedera. Akhirnya malah jadi cedera, and then stop olahraga, harus recovery, fisioterapi. Jadi kan kita mundur nih, kita punya perjalanan sehat. Nah, jadi saranku, bukannya gak boleh ya? Jadi salah, bukan gak boleh. Boleh, tapi tetap balancing. Misalnya nih padel seminggu 2 kali. Ya, nah di hari lainnya 2-3 kali kamu harus latihan kekuatan otot. Untuk kencengin nih, otot pahanya dilatih, otot betisnya dilatih. Untuk mendukung si lutut. Supaya gak gampang untuk cedera. Oke. Gitu, jadi boleh aja tapi tetap harus latihan beban. Nah, inget juga kondisi badan. Kalau masih kan pasienku banyak yang 100 kilo lebih ya. Ya. Kalau masih 100 kilo lebih, ya saranku jangan yang terlalu banyak jumping. Oke. Ya, begitu kita jumping apapun itu, mau kita ingat atau nggak ingat, pasti beban ke spine, tulang belakang besar. Beban ke lutut meningkat, beban ke telapak kaki meningkat. Akhirnya bukannya sehat malah nambah problem baru nih. Tadinya nggak ada masalah back, tapi karena lagi nafsu padel, banyak loncat, banyakin masih berat 100 kilo, ternyata malah kena nih backnya, malah kena nih ankle-nya terkilir, karena belum siap nih badannya. Jadi persiapkan dulu, latihan beban dulu, ya kardio ringan, makin mampu, mau padel, mau tenis, silakan. Dan tahu kondisi diri ya, jangan nafsu. Iya. Kalau timing ada yang pas gak sih dok, best timing buat olahraga? Soalnya kan yang aku lihat banyak banget orang-orang yang harus kerja, jadi mau gak mau olahraganya tuh malam. Ada yang jam 10, jam 11 bahkan. Ya, nah sebenarnya kalau aku sendiri tidak terlalu setuju dengan olahraga yang terlalu malam. Karena biasanya pada saat kita olahraga kan kita ada hormon-hormon yang dihasilin kan. Serotonin, dopamin. Nah hormon-hormon itu biasanya bikin kamu masih on. Ya pada saat kita olahraga heart rate lebih tinggi. Ya kan, nah heart rate lebih tinggi kadang untuk nanti kita induce atau menuju tidur kadang lebih susah tuh. Jadi biasanya orang yang olahraganya terlalu malam akhirnya untuk waktu tidur bisa keganggu. Nah waktu tidur kan akan mempengaruhi metabolism rate juga. Kadang kita kurang istirahat, kurang tidur, ya metabolisme mesinnya tadi melambat. Karena dia nge-save lagi kan, kondisinya tuannya lagi kurang tidur nih, di-save deh energinya, jangan habis-habisin. Oh, jadi tidur juga berperan penting ya? Penting, Ki. Jadi untuk kita ngomong kelangsungan kesehatan kita, dia tadi ya pengaturan pola makan, exercise, ya kita kombinasi olahraga, latihan beban sama latihan otot, rest. Ini penting. Sama stress management. Nah, begitu stres, kortisol naik gitu ya. Begitu kurang tidur, kortisol naik. Kortisol tuh hormon stres. Bikin jadi mesin yang tadi dia melambat. Intinya gitu. Gitu. Jadi empat kalau aku ngomong nih sebagai pilar. 4 pilar kesehatan ini harus diisi. Gak bisa nih aku atur makan aja deh gak olahraga. Ya gak bisa. Atau olahraga nge-gym gila-gilaan tapi gak atur makan. Gak bisa juga. Atau olahraga makan oke tapi kurang tidur. Gak bisa. Jadi semua 4 pilar ini harus dipenuhi. Ya pelan-pelan lah ya. Namanya orang stres pasti ada dong. Kita bisa hidup, bisa maju kalau kita bisa coping si stres. Kalau kita gak ada stresor, kita terlalu santuy. Jadi malah gak akan maju. Jadi menurutku begitu kita ada stres, sebenarnya itu suatu peristiwa yang bagus. So kamu bisa go ahead, maju forward, gitu kan. Nah tapi gimana cara kita coping, kita punya stres. Nah untuk coping stres, sebenarnya olahraga adalah salah satu yang bagus. Karena kan dihasilin hormonnya kan. Wah, tepok sini, tepok sono gitu kan. Jadi kayak melampiaskan emosinya keluar, hormon happy-nya keluar, selesai olahraga, kok aku happy ya? Selesai olahraga, kok aku enak ya? Nah itulah yang dicari dari olahraga, selain nambah sehatmu. Ada gak sih dok tanda-tanda sebenarnya tuh kita gak cocok dengan diet tertentu, atau kita gak cocok dengan olahraga tertentu? Ada gak sih tanda-tanda yang dihasilkan tubuh kita? Oke, sebenarnya secara klinik
klinis nggak ada ya. Mhm. Cuman mungkin amit-amit nih tadi cedera, lebih ke situ kan, Iya. lebih ke situ kan. Atau kok aku dengan olahraga ini kok akunya lebih nggak happy ya? Atau misalnya orangnya tipenya yang introvert nih, tiba-tiba harus olahraga yang harus ramean, Iya. kan mungkin dia jadi nggak happy di situ. Mhm. Atau malah overwhelming dengan terlalu banyak orang. Mhm. Aduh aku nggak enak, aku mending yang sendiri deh, aku nge-gym aja sendiri. Kan tipe orang beda-beda. Mhm. Lebih ke situ sih menurutku. Oke. Ya kalau untuk dari makanan, karena sebenarnya diet ini sudah disesuaikan by person, Mhm. mestinya cocok ya. Mhm. Ya dong, kecuali misalnya nih, oh aku ngikut deh dietnya Ningki, Mhm. aku ngikut deh diet Dr. Diana yang bukan buat dia, tapi diet Diana dipakai oleh diet si A, si B, si C. Ya kan belum tentu cocok. Mhm. Ya mungkin cara makannya, kebiasaan makannya kan beda. Mhm. Jadi ke situ. Jadi sebenarnya kalau diet yang bener itu mau dia nurunin berat badan atau naikin berat Ya. badan, itu tuh nggak akan kayak suffering gitu ya, Dok? Exactly. Kalau suffering berarti kau salah. Oke. Menyiksa diri kan. Mhm. Puasa-puasa menyiksa diri, kok gak turun, makin stres, kortisol naik, makin gak turun berat. Ya kan? Terus aku tanya sama pasienku, ya kenapa harus puasa kalau kamu gak biasa puasa? Mhm. Kan tergantung orang. Ada yang aku bisa puasa, ya gak apa-apa kita sesuaikan. Kamu mau puasa, mau IF boleh. Tapi kebutuhan proteinmu selama 24 jam harus masuk ya selama jendela makan. Mhm. Yang jangan terjadi pada saat misalnya pasien udah biasa IF. Aku suruh makan pagi, siang, malam, gak bisa. Makanya kita sesuaikan dengan kebiasaan dia kan. Iya. Dok aku udah biasa IF 5 tahun aku udah gak makan pagi. Gitu kan, terus aku suruh sarapan. Ya gak bisa. Aku sesuaikan dengan kebiasaan IF deh. Tapi oke, makan siang proteinmu segini, makan malam proteinmu segini. Karena jendelamu cuma segini. Kamu bisa gak makan dengan protein segini? Gak bisa dok, kenyang dok. Kita akalin, harus masuk nih. Karena jendela makanmu terlalu pendek. Ya kan, jendela makan sempit, kamu disuruh makan daging segini banyak, gak ketelan. Iya. Kita akalin nanti cara lain. Oke. Gitu. Atau ada orang yang biasanya, dok aku pagi siang malam harus makan. Atau yang kerja shift, Mhm. kan banyak ya. Misalnya kayak perawat kerja shift ya kan. Atau orang yang di mining, dia kerjanya dari jam 9 sampai pagi, jam 6 pagi. Masa kita kasih makan pagi siang malam kan gak bisa. Mhm. Dia tengah malam jam 1 jam 2 mesti makan. Ya makan aja, tapi diatur nih jamnya. Gitu. Oke. Jadi mestinya yang bisa doable, itu yang pertama. Yang enjoyable ya. Orangnya juga ngerasa enak sehingga tidak merasa tersiksa. Iya. Intinya apa, begitu gak tersiksa dia bisa jalanin terus kan, long term kan. Iya. Itu kan prinsip kita. Mhm. Gitu. Kalau episode-episode sebelumnya dokter anak ada di sini, Iya. mereka tuh selalu bilang yang paling penting itu untuk anak-anak adalah protein hewani karena bagus banget untuk tumbuh kembangnya. Ya. Nah kalau untuk ibu-ibunya nih gimana dok? Apakah Sama protein dong. hewani juga? Sama, hewani. Oh gitu. Hewani. Pokoknya Kenapa protein penting banget? Oke, protein itu sebenarnya ada building blocks. Mhm. Dia kalau kamu nyusun gitu ya, kita mau bikin gedung, utamanya kan harus ada fondasinya dulu. Mhm. Fondasinya, kemudian ada batu batanya gitu kan, kemudian ada tiang-tiang pancangnya, itu semua protein. Mhm. Itu semua protein. Jadi protein ada building blocks atau kita ngomong sel-sel terpenting yang mengisi tubuh kita. Terutama si otot tadi. Ya, otot, terus kemudian tulang, semua itu dipenuhi sama protein. Mhm. Dan kalau mau ngomongin tadi supaya bisa defisit kalori, kan kita perlu merasa kenyang, Iya. perlu merasa cukup. Jadi nggak craving macam-macam kan. Nah itu protein. Oh gitu. Begitu kita makan protein, kamu ngerasa cukup, kenyangnya lebih lama. Ah. Coba deh aku tanya sekarang, Niki makan bubur, Mhm. ya makan bubur ayam sama makan steak. Yang kita bedanya banget nih ya, bubur ayam mostly pasti carbs. Iya. Ya si ayamnya ya suwir-suwiran sedikit ya. Terus kemudian satu steak dengan dagingnya yang banyak. Pasti kita makan si steak ini lebih kenyangnya lama kan. Iya. Dibanding si bubur kalau baru makan jam 7 pagi, jam 9 udah lapar nih. Ya kan? Lebih cepat laparnya. Sedangkan kalau kita makan steak, biasanya makan steak, bisa sampai seharian kita gak lapar lagi. Kenapa? Karena tadi proteinnya tinggi. Terutama protein hewani. Nah protein hewani itu yang mempunyai satiety, membuat kita satiety-nya lebih cukup. Satiety itu rasa cukup, Oke. rasa puas, rasa cukup. Itu lebih tinggi. Protein hewani ya? Protein hewani. Nabati? Tetap, tapi gini. Namanya protein hewani, dia bioavailability atau pemakaian di tubuhnya lebih bagus. Jadi pemakaian lebih bagus, lebih efektif. Ya, dan memang kadarnya per 100 gram pasti akan lebih banyakkan hewani dibanding nabati. Kadar proteinnya. Ya. Jadi begitu kita penuhi dengan protein hewani, kita akan merasa cukup dan ya udah sih, nggak kepengen tuh craving macam-macam. Nggak kepengen tuh nyemil manis, nggak kepengen tuh nyemil asin. Karena proteinmu cukup. Terutama ibu-ibu yang akhirnya pengen nyemil sana sini. Udah kasih protein dari pagi, kelar deh tuh. Oh gitu. Iya.
Kadang-kadang kalau misalkan lagi berusaha untuk nurunin berat badan Yes. tuh food noise-nya tuh banyak banget Iya, loh. iya. Aduh tiba-tiba kok biasanya dari kemarin gak craving mau Iya. makan gorengan, kok tiba-tiba mau makan gorengan Iya. gitu loh. Karena kamu sudah merestriksi diri, oh nggak boleh gorengan, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Begitu kita restriksi, ya akhirnya apa? Kita akan mencoba untuk melawan itu, membangkang. Ya kan sama lah, kalau anak-anak dia bilang jangan, malah dilakukan. Betul. Bener kan? Iya. Bener kan? Isa jangan ini, malah dilakukan. Ya kan? Dek jangan ini, malah dilakukan. Jadi jangan kata dari jangan. Oke. Gitu. Kalau begitu, oh jangan gorengan gini-gini. Akhirnya aduh jadi kepengen gorengan. Ternyata sama aja anak kecil sama ibu-ibunya. Lah kan ibu kan anak-anak kecil juga dulu ya kan? Ya kan? Oh iya. Gitu. Nah jadi oke, kalau aku biasa kan ya udah gorengannya kita ganti ya. Misalnya ya memang dengan gorengan akhirnya minyak lebih tinggi. Ya kan, apalagi dengan kolesterol, penyakit ini itu, penyakit jantung koroner, akhirnya lemak jenuhnya tinggi. Risiko untuk menyumbat pembuluh darah segala macam makin tinggi. Oke deh kita switch yuk. Misal daripada gorengan yang dibakar, dipanggang, di air fry misalnya demi mencapai rasa kriuk. Sebenarnya kan orang ingin kan rasa krenyes-krenyesnya itu kan, rasa kriuknya itu kan. Udah kita bisa bikin, mungkin dipotong tipis-tipis, kita panggang supaya lebih kering. Nah, itu kan akan lebih better dibanding lemak yang masuk daripada saat dia digoreng. Sebenarnya lebih ke situ loh. Iya. Dan kadang-kadang bisa, dok nggak bisa nih aku pengen goreng. Ya udah makan aja. Tapi tahu porsinya berapa. Oh nggak apa-apa makan aja, dokter akan bilang kayak gitu. Iya, daripada akhirnya dia malah cemal-cemul yang lain kalori lebih gede. Iya. Bener gak? Misalnya dok aku pengen banget nih gorengan. Oke apa sih yang kamu pengen? Dok aku pengen banget tempe goreng. Misal, ya udah makan aja tempe goreng. Tapi kamu tahu satu tempe goreng tuh udah 200 ya kalorinya. Gitu kan dibanding ini. Udah deh, aduh jangan makan tempe goreng deh. Aduh kata dokter Diana ini minyaknya tinggi gini-gini. Akhirnya apa ya, jangan tempe goreng. Oke makan tempe. Tapi bukan, masih pengen tempe goreng. Oh makan lagi deh buah. Aduh tapi bukan, masih pengen tempe goreng. Makan lagi deh apa, yogurt. Ya makan lagi deh granola. Yang menurutmu lebih sehat daripada tempe goreng. Akhirnya buah apel 180 kalori. Granola 1 package 200 kalori. Apalagi tadi yogurt Granola 80 ya kan? Jadi akhirnya makin total setelah kita menghindari si gorengan tadi, totalmu yang menurutmu lebih sehat, akhirnya intake kalori bisa 400. Sedangkan kalau udah kelar dari tadi gorengan masuk cuma 200. Ngerti gak? Akhirnya menurutmu lebih sehat, akhirnya total kalori surplusnya lebih gede dibanding udah kelarin aja dari tadi udah kelar. Iya bener banget. Itu sama yang kayak misalnya lagi craving mens. Ya dong kita lagi period itu bahkan kadang sebelum mens yang suka kepengen macam-macam ya, Niki ya, pengen ini itu. Ya kasih aja. Tapi tahu kalorinya berapa, so ada yang harus kamu kurangin kan. Gitu. Jadi dok pengen banget nih coklat misalnya, kita ngomong lah coklat batang. Ya, nah kamu jatah kalorimu di sore itu segini, sekian kalori. Ya ambil aja coklat batangnya berarti bisa 2 batang kecil. Atau misalnya cookiesnya 2. Misalnya cookiesnya satu bulat itu 50 kalori. Oh ya kamu berhak mendapatkan kuotanya 2 cookies. Tapi udah selesai. Iya, gak craving lagi. Nikmatmu dapet. Karena ya udah ini aku boleh nih cookies. Tapi kan tahu kalori. Dibanding tadi udah ganti apel, ganti granola, ganti yogurt. Akhirnya total bisa 400 sendiri nih. Dibanding dari tadi masuk aja cookies 100. Iya benar. Dan jangan pernah merasa cheating. Enjoy aja. Kalau kamu merasa aduh cheating nih makan coklat, jadi enjoymentnya gak dapet kan. Karena kamu merasa berdosa nih makan si cookies. Padahal kan gak ada yang salah dari cookies. Yang salah kalau kamu makannya berlebihan, jelas. Ya kalau kamu makan cookies cuma 2, oke aku tahu jatah kaloriku misalnya per hari cuma 1.500, aku udah ngambil cookies 100. Berarti yang lain ini aku atur gitu kan. Nah masuk 2 cookies, tapi kamu enjoy. Oke, Diana udah dapet ya cookiesnya kriuk-kriuk, enjoy, rasain semuanya. Oh, cookiesnya tuh bentuknya begini, oh warnanya coklat, oh wanginya wangi-wangi coklat vanilla. Enjoy. That's what we call it mindful eating. Bukan cheating. Itu yang kayaknya harus ditekankan. Kalau cheating, aduh aku makan tapi rasanya dosa. Iya. Rasanya bersalah dan Jadi kamu gak dapat nikmatnya. gitu. Aduh dosa nih bersalah. Karena mindsetnya cheating. Kayak cheating tuh kesannya salah di luar dari jalan. Jadi begitu udah cheating, aduh gagal nih dietku. Ya udah bablasin aja karena diet hari ini udah gagal. Iya nggak? Kok dokter bisa membaca? Aku tahu yang ada di aku lakukan. kepalamu. Orang datang ke poli aku udah tahu. Kamu begini-begini aku udah bisa baca. Gitu. Jadi jangan pernah merasa cheating karena begitu aduh makan ini. Aduh ya udah deh, berarti aku udah gagal nih hari ini. Ya kan? Aku udah gagal, berarti ntar malam terserah aja. Karena udah gagal kan dietku. Iya. Gitu. Sedangkan kalau mindsetmu mindful eating, aku bisa makan coklat, tapi ya udah nanti makan malam gue tetap back on track lagi, nasi dengan lauk pauk gitu kan. Tapi in total per day kalorinya akan terkontrol. Gitu. Jadi itu yang aku bilang, itu yang membentuk
habitmu kan. Iya. Kalau mindsetnya cheating, banyak nih ya. Senin sampai Jumat makannya sesuai, on track lah. Wah, ini gue Sabtu lagi. Minggu, cheating day, ya pergi sama keluarga. Karena aku tahu nih pagi, siang, malam mau pergi kesini. Jadi cheating day justru pagi udah heboh, siang heboh, malam heboh. Karena ini kan cheating day. Akhirnya per day kalori mungkin bisa 3.000 kalori dengan segala macam yang cheating day itu. Tapi kan besoknya on track lagi, salah tapi. Tapi akhirnya yang kamu hasilkan defisit di sini Senin sampai Jumat misalnya per hari kamu defisit 500 gitu ya. Jadi per day-nya kamu defisit sekian ribu kalori. Tapi kamu hajar di sini 3.000. Ya akhirnya kagak ada defisit dalam seminggu. Iya. Padahal Senin sampai Sabtu aku diet kok dok. Gitu ya, maksudnya kan dia terapi tadi kan. Tapi Sabtu Minggunya bablas. Akhirnya defisit yang ini dibayar tunai. Sabtu Minggu. Jadi gak ada surplus gak ada defisit dalam seminggu itu. Kalau kamu mindful, oke, Senin sampai Jumat mindful. Bahkan every day pun is a mindful day. Ya di sini pun kamu masih mindful. Oke tahu deh. Nanti makan siang nih misalnya nih aku bakal ada undangan. Ada makan malam bisa makan yang buffet. Kan tapi mindful isinya apa yang kamu pilih. Jadi per day pun surplus ya mungkin surplus gak terlalu banyak dibanding kamu cheating. Iya. Oke, jadi sebaiknya tuh kita nggak mengeliminasi suatu jenis makanan gitu ya. Betul, dan jangan mengkotakkan gitu. Oke ini makan ini bikin dosa. Makanan ini makanan sehat. Jangan mengkotak-kotakan gitu loh. Makanan adalah makanan. Makanan ya makanan. Badanmu sebenarnya butuh semuanya. Tapi seberapa banyak yang kita butuh. Ya kan? Jadi jangan juga mengkotakkan. Oh nasi merah ini adalah superfood. Atau misalnya sekarang nasi porang. Atau misalnya sekarang pokoknya banyak lah sekarang makanan-makanan yang kiranya oh ini tuh makanan sehat. Akhirnya kamu merasa ini makanan sehat, so aku bisa makan 2 porsi. Akhirnya kan total kalori juga gede kan. Jadi gak kayak gitu. Maksudku tetap semua makanan boleh kok. Not even nasi putih pun aku kasih kok ke pasienku. Gak apa-apa. Tapi kamu tahu porsinya. Seberapa banyak yang masuk. Ngomongin nasi tuh jenis nasi yang paling kecil gulanya apa sih? Itu kan ada basmati, merah, putih. Ya, jadi sebenarnya more or less. Jadi gini, memang nasi-nasi yang tadi yang lebih kering, lebih panjang, lebih pendek, ya lebih grainnya, biji-bijian lebih panjang itu yang tadi basmati. Memang dari sisi kalori lebih kecil. Ya dari sisi, tapi nggak terlalu gede bedanya. Nggak terlalu signifikan. Jadi misalnya per 100 kalori, kalau misalnya nasi putih, per 100 gram nasi putih matang tuh 130 kalori, mungkin nasi basmati 110, 100. Jadi nggak terlalu gede. Bedanya nggak sampai not even 50%. Tapi kalau kita ganti jadi oke, kamu harus ganti nasi basmati. Yalah kagak ketelan ya. Seret nyangkut, nggak semua orang bisa kan ganti. Dan harga juga more pricey lah ya nasi-nasi yang itu. Jadi kenapa kita harus ganti kenikmatan dengan yang sesuatu yang dia nggak biasa makan? Jadi dengan makan nasi dia nggak merasa dapat nikmatnya. Akhirnya nggak enjoy. Ya udah makan aja nasi putih kau biasa, tapi porsinya diatur. Ya kan? So kenapa sih aku tetap kasih nasi putih? Ya karena nggak ada yang salah dari nasi putih. Yang salah itu kalau misalnya aku makan nasi, lauknya banyak, ya kan? Lauknya masih ada, nasinya habis, nambah. Nambah sambal enak, ya kan? Nambah lagi, nasinya nambah. Ya kan? Jadi in total, kalau kamu cuma udah batasin ya udah nasinya sekian gram, proteinnya sekian, enjoy aja. Bener. Intinya tuh portion control ya. Betul. Dan seberapa sih porsiku? Nah itu tadi aku bilang beda-beda. Yang olahraganya seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, seminggu 4 kali, seminggu kan beda. Bener. Nanti di hari olahraga kita tambahin proteinnya gini kan beda. Kalau dari tadi kan kita ngomongin untuk naikin berat badan dan nurunin berat badan ke dokter gizi. Tapi sebenarnya kalau misalnya orang nih baik-baik aja, penting atau enggak ke dokter gizi? Baik aja as in berat badan gak ada masalah. As in lap-lapan bagus. Atau kita belum tahu? Nggak tahu. Ya kalau over 35 sih saranku tetap cek. Karena banyak yang kurus-kurus pun kolesterol tinggi. Ngerasa dia fine-fine aja kolesterol tinggi, ternyata tensi tinggi. Jadi 30, 35 rata-rata kan kalau orang kantoran ya usia-usia segitu ya, usia-usia produktif 30, 35 udah ada MCU tuh. Ya jadi kalau memang ada MCU dari kantor ya duit. Justru itu privilege kamu untuk tahu. Nggak semua orang punya privilege untuk dapat hasil cek-cek MCU kan. Tapi misalnya nggak ada MCU kantor ya udah kalau di over, apalagi over 40 ya, di atas 40 menurutku cek. Nggak harus ke dokter gizi langsung. Misalnya dokter, ya cek lab aja. Sekarang banyak bisa cek lab tanpa harus ke dokter dulu kan. Nanti hasilnya masalah baru kita ke dokter penyakit dalam. Dokter penyakit dalam bisa refer ke dokter gizi. Or dari situ, oh udah aku mesti atur pola makan nih ke dokter gizi. Boleh. Boleh, BPJS ada kok.
Mm-mm. Jadi sebaiknya kita cek lab dulu ya sebelum ke dokter gizi. Sebaiknya. Tapi kan kadang kita nggak tahu apa yang mau dicek kan. Iya. Apalagi kalau kita benar-benar belum tahu ada riwayat apa-apa, ya belum ke dokternya dulu. So nanti dokternya akan kasih tahu, oh ini kamu cek ini, oh ini nggak usah, ini bagus, ini. Kan bisa kita lihat kan. Iya. Kira-kira apa yang penting apa enggak. Oke. Mm-mm. Nah, untuk orang-orang yang memiliki MAH atau GERD, biasanya pola makannya tuh kayak gimana sih, Dok? Oke. Dok, aku punya lambung. Ya sama, aku juga punya. Ya kan orang bilang gitu kan. Dia bukan bilang, dok aku punya sakit lambung. Enggak, dok aku punya lambung. Sama dong, aku juga punya. Dok aku punya jantung. Sama, aku juga punya. Kalau nggak bisa hidup ya kan. Oke, maksudnya aku punya lambung berarti punya masalah lambung intinya Iya. gitu. Nah, masalah lambung tuh biasanya yang datang ke dokter gizi ya, GERD ya, atau yang sudah reflux, udah sampai keluhannya lebih lanjut, atau yang MAH orang bilang sedikit-sedikit kembung, begah, atau nyeri gitu kan. Nah, intinya sebenarnya pola makan dulu yang diatur. Ya obat-obat lambung segala macam akan membantu. Ya biasanya kan karena nggak balance. Produksi asam lambungnya banyak, jam makanmu berantakan. Nah, itu yang bikin jadi keluhan lambung makin meningkat, ya kan? Nah, jadi apa langkah pertama? Ya udah atur pola makanmu dulu. Kita lihat tuh jadwal makanmu rapi nggak? Iya dok, aku suka skip nih makan pagi cuman kopi doang. Ya kan, akhirnya kopi apa? Ya kopi kafein meningkatkan produksi lagi. Udah mana kamu kosong, produksi asam lambung, kamu kasih kopi. Terus kopi bikin kita nggak lapar. Iya, kenapa? Ya kafeinnya tadi memang menekan rasa lapar. Jadi bisa tuh, dok aku kuat loh minum kopi doang dari jam berangkat kerja sampai jam 12, aku kuat. Ya memang kuat, tapi lambungmu berontak. Asam lambungnya dikeluarin. Jadi begitu kamu makan, kosongnya kelamaan, terakhir makan mungkin let's say kita jam berapa? Jam 8 malam gitu ya. Jadi jam 8 malam sampai jam 8 pagi kosong lagi diisi kopi, jam 8 pagi sampai jam 12 kopi. Jadi more than berapa? 12, 16 jam kita kosong, asam lambung banyak, sekali makannya kamu lapar banget. Karena kosongnya kelamaan kan. Akhirnya laparnya, orang bilang lapar gila. Semua dipesen, semua dimakan, akhirnya sekali makan, banyak. Nah, asam lambungnya akhirnya kerjanya juga gak efektif. Nah, makanya kadang aku bilang, penyakit-penyakit lambung, GERD segala macam, kadang itu ya memang kamu yang bikin sendiri. Kenapa? Ya jadwal makannya aja kayak gitu. Ntar yang dimakan berantakan. Dimakan pagi-pagi, akhirnya oke deh misalnya dia gak puasa, dia makan pagi, kopi sama apa? Makanan pagi orang Indonesia apa sih biasanya? Nasi goreng. Apalagi? Nasi uduk, nasi apalagi? kuning, Nasi kuning, apalagi? lontong sayur, apalagi? Bubur ayam, ya kan? Yang begitu-begitu kan? Akhirnya apa? Pasti akan more fats. Nah, sedangkan lemak itu adalah bahan makanan yang paling susah dicerna. Jadi dari antara makronutrien lain, karbo, protein, sama lemak yang paling terakhir. So, kalau kamu kasih pagi-pagi dengan lemak yang banyak, lontong sayur, kuah santan, ya kan? Kuah santan, lemaknya banyak. Tuh misalnya minyaknya banyak sampai kuahnya warnanya orange, merah gitu kan. Akhirnya apa? Ya tadi, lambungmu diisi langsung dengan yang berat. Dia dikasih kerja setengah mati. Akhirnya baru selesai makan, kok aku gak enak ya perutnya ya. Begah. Terus apalagi, aduh perih malah gitu kan. Atau malah batuk-batuk terus, dia udah reflux. Asam lambung udah balik ke atas. Ya kenapa ya? Karena makannya berantakan. Oke, jadi kita ubah ya makannya. Jangan pagi-pagi langsung dar-der-dor. Kasih aja protein sama karbohidrat. Ya lemak-lemaknya jangan terlalu banyak nih pagi. Ya lemak itu misalnya kita mau numis itu kan sebenarnya minyak lemak. Oke, pagi mau telur, mau buah, mau nasi. Oke lah mau ayam ikan pun boleh. Tapi yang mungkin tumis-tumis aja atau panggang-panggang. Jangan kasih yang goreng. Begitu goreng pasti minyak lebih banyak loh. Akhirnya apa? Ya lebih susah dicerna. Gitu ya. Terus berikutnya apa? Nah untuk orang pasien-pasien dengan masalah lambung nanti jam 9-10 udah isi lagi loh. Oh jadi makan harus sering? Betul. Small, frequent ya, dan low fat. Nah nanti jam 9-10 isi apa? Buah deh boleh deh. Ganjel. Ya kan supaya nanti makan siang juga gak kalap. Ya kan nanti makan siang apa? Nasi dengan lauk pauk. Ganjelnya pun juga kalau bisa real food ya. Real food ada buah. Yang jangan jadi baunya chips, biskuit gitu. Biskuit ya akhirnya olahan-olahan lagi kan. Nah real food mau buah, mau misalnya mau kacang-kacangan, biji-bijian yang non goreng panggang ya kan. Atau misalnya apalagi susu misalnya, kalau nggak ada yang masalah intoleransi ya bisa masuk susu. Nanti makan siang nasi dengan lauk pauk. Sore jam 3 jam 4 isi lagi gitu loh, buah lagi. Nah jadi jadwal makan yang teratur bikin si keluhan-keluhan lambung ini berkurang. Nah makanya kadang pertanyaan pasien-pasien kok gini, dok aku punya lambung nih, balik lagi ke tadi ya. Aku punya lambung nih, ini aman gak nih pola makan gini? Loh ya justru dengan kamu atur gini, keluhan-keluhan lambungmu gak akan kumat. Jadi balik lagi, jadi itu salah satu indikator
bahwa dietnya berhasil. Istilah kata pengaturan pola makannya sukses dong. Iya. Iya dok, itu bulan lalu tuh aku mungkin seminggu bisa masih 2 kali nih minum obat lambung. Ya kan, di bulan ini begitu aku ikut pola makan dokter gak pernah kambuh loh. Iyalah, karena jadwal makanmu sudah rapi, yang dimakan bener, ya kan, yang kamu kasih juga tepat. So badanmu berterima kasih dengan cara apa? Aman tuh semua. Iya. Banyak orang yang berpikir kalau sakit GERD, MAH atau apapun itu ya udah Nggak boleh minum obat diet. aja tuh Iya. cukup gitu. Iya. Atau Padahal gak boleh diet dietnya- karena takut. Iya. Karena mindsetnya mereka dietnya tuh gak makan kan. Iya. Ya itu yang gak boleh aku bilang tadi. Oke. Tetap harus makan tapi polanya tuh yang diatur. Gitu. Kalau untuk orang-orang yang diabetes, apa Iya. bener-bener nggak boleh menikmati kenikmatan dunia sama sekali dong, dong? boleh dong. Apa maksudnya kenikmatan dunia Maksudnya nih? jadi manis-manis tuh Manis-manis, sama sekali nggak boleh Oke. gitu. Kalau manis-manis as in cookies, kue gitu ya. Apalagi sih minuman manis yang itu selama gula darahnya belum terkontrol, aku sih nggak anjurin dulu. Oke. Ya, karena orang diabetes itu biasanya pengaturan gula darahnya nggak kayak yang biasa. Jadi begitu masuk makanan manis, dia spike gulanya langsung tinggi. Sedangkan insulinnya resisten, dia nggak bisa make. Sedangkan insulin itu fungsinya apa sih? Gini, kalau kita sehat ya nggak ada masalah, insulin itu fungsinya untuk make si gula-gula tadi ya, mau gula dari sirup, mau gula dari nasi, kentang, ubi, mie-mian, itu kan semua gula ya, akhirnya dipakai dalam tubuh, dimasukin ya, dari glukosa dimasukin ke dalam sel, disimpan tuh di sel-sel. Yeah. Nah, kalau untuk orang yang pre-diabetes atau diabetes udah terjadi resistensi nih, si insulin bisa dihasilin, bahwa yang kecuali yang diabetes tipe 1 ya memang tidak menghasilkan insulin. Nah, insulin dihasilin tapi nggak bisa dipakai. Kenapa? Ya resisten aja karena ototmu dikit dan tadi lemakmu banyak. Ya kan, jadi resisten tuh insulin. So gimana? Yang biasanya kita masuk ke dalam sel ini nggak bisa. Jadi tetap beredar di pembuluh darah. Oke. Sedangkan gula itu kan perusak. Iya. Dibawa tuh ke seluruh tubuh, dibawa ke ginjal, dibawa ke mata, dibawa ke semua. Akhirnya merusak organ. Nah, jadi banyak case juga datang ke aku tuh nggak ada keluhan apa-apa, tapi keluhannya akhirnya ke ginjal. Karena ternyata diabetes udah selama ini, tapi dia nggak sadar. Gulanya tinggi-tinggi terus, akhirnya merusak ginjal. Akhirnya datang dengan gagal ginjal. It happens, muda-muda banyak. Mudah-mudah banyak gagal ginjal. Aduh gimana nih dok? Ya udah kita atur pola makannya. Ya, kalau misalnya yang masih grade-nya masih awal, bisa reversible, bisa membaik. Yang penting mau tuh nurut, ikutin nih pola makannya. Gitu kan? Nah, terus gimana tadi diabetes? Ya udah, janganlah udah. Kalau kadang kan orang mau nego ya. Dok boleh nggak ini? Ntar dulu. Ya sebulan ini coba kamu rapiin dulu. Kita cek dulu deh. Kalau hasilnya membaik, biasanya aku cek tuh HbA1c. Jadi bukan cuma gula puasa aja. Ya HbA1c itu melihat kontrol gula darah 3 bulan terakhir. Oke. 3 bulan terakhir. Oke, HbA1c-nya sudah membaik, sudah menuju penurunan. Oke deh, mau nego apa sih? Mau nego manis boleh, tapi latihan otot. Negonya gitu. Pokoknya selama ototmu banyak, aku gak takut kasih kamu gula. Kenapa? Ya karena ototnya bagus kan, storage-nya banyak. Dipakai di otot, ya disimpan di otot sehingga di pembuluh darah gak ada. Dikit maksudnya, tidak menumpuk. Kalau kamu gak punya otot selama kamu belum latihan beban, gak bisa nego-nego. Kalau nggak diabetes ada nggak sih sebenarnya dok hacks supaya kalau kita makan manis tuh gula darahnya nggak spike langsung gitu? Oke, ada penelitian kalau kita nggak diabetes ya, berarti kan sebenarnya pengaturan gula darahnya oke. Ya, pengaturan gula darah oke. Sebenarnya within 2 hours ya dia udah turun lagi. Kamu nggak ngapa-ngapain pun, gula darah 2 jam PP postprandial atau makan dia udah turun. Kenapa? Ya karena sebenarnya udah masuk ke dalam sel kan. Karena dipakai tadi sama insulin masuk ke dalam sel dan sudah bisa. Tapi kalau membantu lagi ada penelitian yang bilang udah jalan aja nih abis makan 15 menit aja jalan. Bisa bantu nurunin gula. Walaupun sebenarnya kalau orang normal yang ada masalah gula ya pasti akan otomatis turun. Karena bagus kan, insulinnya bagus kan, dia udah turun. Makanya kadang kita cek gula puasa, gula 2 jam setelah makan, karena diharapkan kalau pada saat 2 jam setelah makan mestinya angkanya udah di bawah ini nih karena udah masuk ke dalam sel kan. Udah masuk ke dalam sel-sel, udah dipakai sama tubuh. Oke, ini ada pertanyaan kalau misalnya working mom gimana dok? Tadi kan dokter bilang sebaiknya tidak olahraga saat malam banget, saat malam hari gitu. Jadi sebaiknya dia ngapain nih supaya lifestyle-nya juga semakin sehat? Ya, sebenarnya aku bilang bukan nggak boleh latihan malam. Ya kadang working moms dok, aku banyak pasien yang akhirnya baru bisa olahraga sebelum tidur. Karena pagi dia harus commute, ya kan, ngurusin anak, bekal anak segala macam, nganterin anak, and then dia commute, pagi nggak bisa, siang pasti full kerja, ya kan, baru bisa olahraga malam. Gimana nih dok? Ya nggak apa-apa, tapi intensitasnya aja kamu turunin.
Jangan yang high intensity olahraganya, Oh, ya kan iya, tetap iya. aja latihan-latihan beban. Mau di rumah pun di samping tempat tidur, di depan TV, ambil barbel, ya kan bisa pakai resistance band, ya ringan-ringan. Ya setengah jam sebelum tidur nggak apa-apa. Gitu, tapi jangan yang high intensity karena Iya. intensity tadi heart rate naik, hormon lagi banyak, untuk induce tidur kadang susah. Oke. Ya, tapi kalau memang yang masih intensitas ringan sedang, ya low to moderate intensity, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Boleh. Daripada nggak ada. Bener. Karena dia cuma nanti sempatnya Sabtu Minggu, kan nggak cukup. Atau ke kantor bawa barbel aja kali ya, Ya, Dok. Jadi sambil Aku kadang bilang gitu, taruh aja resistance band. Oke. Resistance band taruh di tas, kamu kan resistance band cuma segini doang. Aha. Kamu bisa tarik, ya kan bicep curl. Gitu kan, kamu taruh begini bisa tricep extension. Ya kan, not even kamu lagi meeting nih, kamu taruh di kaki di sini di lutut, kamu buka tutup kan bisa hip. Oh iya, Ya benar. kan? Taruh di kakinya kursi, kamu tarik, kamu kakinya diginiin, itu kan kayak leg extension. Itu udah cukup ya latihan otot kayak gitu. At least daripada nggak ada. Betul. Oh iya juga ya Dok. Kan kamu meeting di sini, Zoom misalnya gitu kan, pakai earphone, ngomong kan di atasnya bisa, bawah kan tetap bisa gerak. Betul. Ya betul banget. Iya. Nah, Atau kepikiran lagi. as simple as ya udah, aku ada suka kasih ke pasien-pasien, udah excuse-nya terlalu banyak lah. Iya. Oke, aku kan punya banyak penangkis ya, aku punya banyak trik-trik penangkis untuk yang terlalu banyak excuse. Udah nggak bisa Dok, aku sampai rumah udah capek ini. Oke, udah terlalu banyak lah, ribuan pasienku yang banyak excuse. So aku punya penangkis. Ya udah, each 2 hour, tiap 2 jam kamu di kantor, kamu squat aja 10 kali. Setiap 2 jam. Ya. Kamu di kantor berapa jam? 8 jam Dok, 10 jam. Ya kan, jadi aku bisa ada 4 kali nih, 5 kali aku bisa squat kali 10. Udah 50 kali squat. Wow. Iya, benar. Squat aja, squat biasa. Atau ingetnya misalnya yang sholat mungkin jadi inget kan. Iya. Jadi 5 kali sholat, ya sebelum sholat atau setelah sholat squat aja. Ya kan, as simple as that. Atau lunges, yang body weight aja dulu. Ya intinya kalau ada niat mah bisa. Iya, ternyata benar ya, bisa dimanapun ya. Bisa. Oke. Kita bahkan cuma pakai dinding doang, kita mau wall sit, duduk di tembok, itu kan ngencengin otot Pak. Oh iya. Oke nih Dok, ini pertanyaan terakhir sebelum kita ke Instagram question. Mungkin dokter bisa sharing sedikit langkah awal jika para moms yang sedang mendengarkan podcast ini, mereka mau menerapkan pola makan sehat dan aktivitas fisik sesuai dengan tubuh masing-masing, apa yang bisa mereka ubah dulu sekarang? Oke, langkah awal, mulai aja dulu. Ya, nggak usah ada excuse. Diet mulai besok, diet start. Nggak, mulai aja sekarang. Apa yang bisa dilakukan? Ya udah nanti sama-sama nih makan malam. Kita milih makan. Sama-sama, mungkin aku nggak bisa masak sih Dok, aku cuma bisa beli. Kan kita bisa milih. Sama-sama nih kita masak ke warteg. Ya, bahkan aku bilang warteg. Ya udah, ada ayam goreng, ayamnya dipepes gitu kan, sama ayam kecap yang dibakar. Ya ambil ayam bakar, kulit buang. Itu kan udah milih. Ya kan, ada tempenya goreng tepung, sama tempe orek, sama pepes tahu. Oh, aku milih pepes tahu. Itu kan udah milih. Ya nggak? Oh, ada soto nih, sotonya bening sama soto santan. Ya aku milih soto yang bening. It's all about choices. Jadi itu langkah pertama. Ya, kalau mau next langkah ya udah siapinlah meal prep gitu kan. Kita memang niatan masak, kita memang niatan bikin nimbang makanannya. Ya gitu kan, tahu porsinya. Terus apa lagi? Oh, kurangin aja dulu, nggak usah ada kerupuk lah, udah paling gampang. Ya nggak usah sediain kerupuk di meja. Pas lagi makan di luar nggak usah pesan kerupuk, nggak usah pesan es teh manis, semuanya air mineral. Itu kan udah milih. As simple as that. You are what you eat ya Dok. Exactly. Gak usah mikir terlalu jauh. Oh, aku harus nyiapin olive oil, aku harus nyiapin. Jadi repot. Kamu terlalu terfokus sama yang kecil-kecil. Oke. Jadi look at the big picture, apa yang bisa kita lakukan? Ya udah, as in kita milih sama-sama nih kita ke Chinese food. Aku nggak akan ambil ayam goreng Hongkong. Aku ambil misalnya pesennya yang sapi lada hitam. Itu kan tumis. Yang satu goreng. Simple sih itu. Ya kan, aku nggak akan ngambil misalnya ada kolesterol segala macam, aku nggak akan ngambil udang mayonnaise. Aku akan ngambil mungkin sapo tahu ayam. Sesimpel itu. Makan pakai nasi. Ya kan? Sesimpel itu. Ke Japanese pun juga gampang. As in aku ambil yang chicken katsu ditepung digoreng, aku ambil chicken teriyaki. As simple as that. Jadi sebenarnya pemilihan itu bisa dilakukan kapanpun, dimanapun. Yang penting ada niat. Mulai aja dulu. Oke, jadi langkah awalnya mulai aja dulu. Oke, pertanyaan Instagram yang pertama dari @Dania Yosefa. Diet seperti apa yang aman dilakukan ibu menyusui tanpa mengurangi produk ASI? Oke, ibu sui intinya nggak boleh egois. Itu dulu ya. Maksudnya apa? Nggak boleh ngikutin keinginannya dia. Jadi kalau pada saat menyusui terutama
di masih 6 bulan pertama ya, ASI eksklusif, harus makannya benar. Proteinnya kita tingkatin. Ingat, pokoknya protein hewani itu akan membuat ASImu juga bagus dan kamu ngerasa kenyang. Si ibunya kenyang, jadi setelah nyusuin gak celamitan makan macam-macam, craving keripik, craving brownies, jadi cukup protein. Ya, karbonya secukupnya, dan saranku, busu itu kan lapar terus. Jadi abis nyusuin, lapar. Nanti carinya ya makanan instan segala macam, yang macam-macam. Kasih pun protein. Nyemil pun protein, bisa susu ya, kalau misalnya memang nggak bisa susu sapi, bisa susu nabati kayak soya, susu almond sekarang banyak, terus kemudian atau kacang-kacangan. Mau apa? Oh, nyemilnya kacang hijau, better itu. Ya, bubur kacang hijau ya kan, atau misalnya sekarang banyak kayak kacang-kacang yang panggang ya kan, kacang-kacang panggang itu sebagai sumber proteinmu boleh, atau misalnya nyemilnya kacang rebus, pokoknya lebih ke protein. Dan saranku setiap setelah nyusuin isi, terutama protein. Ya, nah begitu proteinmu cukup, ASInya bagus. Ibunya beratnya turun. Jangan menyusui malah naik. Karena banyak dok selesai lahiran turun sih dok, tapi begitu nyusuin naiknya lebih tinggi daripada lahiran terakhir. Banyak yang pada saat nyusuin naiknya banyak. Karena mindsetnya makan untuk berdua. Itu juga salah. Ya nggak perlu makan berdua, tapi proteinmu kamu kebut. Setiap kali makan protein hewaninya akan lebih banyak daripada karbo. Misal, karbonya misalnya 100 gram si nasinya. Si protein hewani bisa 150 sendiri. Ayamnya, dagingnya. Ya, nanti nabatinya 80, 100 gram. Nah, itu yang kita penuhin. Proteinmu dulu cukup. Ya, terus pada saat nyusuin juga mindsetnya bukan untuk maknya kurus. Bukan. Intinya untuk produksi ASI optimal. Ya kan, karena itu masih haknya si anak toh, apalagi 6 bulan pertama. Nah, nanti pada saat 6 sampai 12 bulan, kan sebenarnya si anak sudah ada MPASI. Jadi dia sudah ada makanan pendamping ASI. Nah, tapi kan tetap dia masih hak untuk ASI dong. Jadi busuinya makannya masih oke, walaupun tidak akan sebanyak di 6 bulan awal. Karena anaknya sudah mulai makan. Jadi kebutuhan juga berkurang. Biasanya kebutuhan berkurang, ya pokoknya ada hukum supply sama demand. Ya kan, begitu demand-nya berkurang karena anak sudah mulai makan, ya supply juga berkurang. Ya saat itu ibu mau kurang-kurangin dari karbonya boleh, tapi protein tetap ngebut. Nah nanti mulai 1 tahun ke 2 tahun, nah mau dikurangin lagi, aktivitas mau ditambahin, boleh banget, boleh banget. Ya, jadi memang pada saat menyusui mestinya itu adalah cara diet alami. Akhirnya sebenarnya badan akan kembali lagi ke berat sebelum hamil. Kalau yang bener nih makannya. Kalau yang makannya untuk 2 porsi, aduh dok ini kok aku malah naik. Pada saat nyusun berat naik, berarti makanmu kurang tepat. Mungkin diiringi dengan lifting weight tadi kali ya dok? Pastinya. Nah tergantung lagi dari kondisi masing-masing pada saat lahiran. Ya kan. Nah memang kalau misalnya yang lahiran per vaginam itu kan bisa lebih cepat kita untuk aktivitas segala macam ya. Kalau ibunya sebelum hamil pun sudah aktif, dalam artian sudah rutin olahraga, ya lanjutin dengan tingkat olahraganya mungkin kita kurangin, ya kan? Atau yang belum pernah ya kita starting dulu, kita lihat dulu di kondisinya. Biasanya kalau yang SC ya, yang seksio itu nanti biasa di atas 8 minggu aku rasa udah bisa. Ya, tapi tergantung kondisi masing-masing. Balik ke objinnya boleh ditanyakan dok, aku bisa starting olahraga kapan? Yang si weights, latihan beban. Tapi kalau misalnya kamu kardio, mau jalan sambil dorong stroller gitu kan, sambil jemur, sambil main sama anak-anak kan bisa. Olahraga-olahraga yang kardio dulu, nanti makin oke, kondisi makin bagus. Ya mungkin kalau sebulan pertama kita masih nyesuaiin jadwal ya. Bener-bener newborn kan itu der-der-dor banget. Bahkan untuk me time ibunya sendiri aja mau mandi setengah mati. Nah kita tentuin dulu dapet ritmenya, habit, masuk bulan kedua mulai rutin latihan silakan. Boleh banget, justru wajib sebenarnya. Dia begitu kamu kuat ya, terutama core muscle-nya kuat, nanti mau gendong bayi ya kan, mau bawa dia, mau bawa kamu, kita makin kuat. Gitu. Dok. Lalu pertanyaan dari @Shofi_Fendi. Apa olahraga yang tepat untuk yang memiliki diastasis rekti sekaligus ambeien setelah melahirkan? Diastasis rekti kan berarti kan otot perutnya nih ya meregang ya, terpisah. Ya kan terpisah. Jadi ada beberapa kondisi DR itu yang berat sehingga mungkin ya isi perutnya karena ototnya kerenggang karena proses kehamilan kan perut gitu kan. Kalau sebelumnya ibunya rutin latihan beban, biasanya otot perutnya udah terlatih. Ya, kalau misalnya dia tidak terlatih, terus hamilnya gede, maksudnya naik beratnya banyak si ibunya, akhirnya risikonya juga gede. Or
Ketiga, ada memang kondisi anatomis yang berbeda. Nah, kalau memang DR, biasanya kita akan tetap latihan, ya tapi disesuaikan dengan kondisi DR-nya. Banyak kok latihan-latihan bisa sekarang tinggal gampang kita cari-cari di sosmed, di YouTube bahkan kan kita bisa lihat strength training for diastasis recti. Postpartum week berapa, udah keluar semua. Ya, latihan-latihan ringan kita sambil tiduran di tempat tidur, bangun pagi, mau tidur malam, latihan-latihan core muscle, banyak. Banyak. Nah, kalau yang ambien tadi, biasanya kan ambien terjadi karena biasanya di week-week akhir kehamilan, si baby udah makin turun, akhirnya menekan ke bawah. Ya, apalagi dengan diet yang misalnya kurang serat segala macam, bikin ambien makin parah. Nah, abis lahiran kadang ambien belum balik tuh. Kadang dia mau latihan, mau ngeden, akhirnya sakit kan. Akhirnya sakit dan gak bisa kembali. Nah, latihan napas yang benar. Breathing exercise. Ya, breathing exercise itu penting banget untuk ngejaga organ-organ dalammu. Jadi mau latihan beban pun gak apa-apa, asal napasnya benar. Karena kita gak sadar ya, kalau ngangkat beban ngeden. Nah, ngeden akhirnya bikin tekanan di abdomen makin tinggi, ya si ambien makin keluar. Nah, jadi ditahan, napasnya inhale, exhale-nya tepat, mestinya aman. Jadi sebenarnya DR pun atau ambien pun bukan jadi halangan gitu maksudku. Bisa, tapi disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Oke dok, ini pertanyaan Instagram yang terakhir dari @niza. Sebaiknya kita makan sebelum olahraga atau makan setelah olahraga? Balik lagi. Pokoknya semua case by case. Ya aku gak bisa bilang common semua orang. Kalau saran aku, tetap isi dulu. Jadi jangan perut kosong. Ya, karena gini. Banyak juga anggapan yang, oke deh aku puasa dulu aja. Jadi gak makan, baru latihan. Kalau latihan beban, biasanya kamu jadi gak punya tenaga untuk latihan. Jadi olahragamu malah gak efektif menurutku. Jadi angkatannya misalnya kalau kamu makan dulu lebih efektif, tapi akhirnya kurang efektif. Nah makan aja dulu, paling karbonya dulu deh yang masuk. Misalnya latihannya pagi, dok aku gak bisa dok makan nasi dengan lauk pauk, gak enak. Latihan perut penuh, ya udah makan aja buahnya dulu deh. Misalnya pisangnya deh, ya masuk pisang dulu sebelum kamu exercise. Atau misalnya kurma 1 atau 2 biji, kan energimu ada. Jadi angkatanmu kuat. Nah nanti during si gymnya, during exercise latihan bebannya, kamu masuk protein. Jangan kalau protein makan ayam segala macam kan juga enak ya, telur juga susah kan sama gym. Masuk aja sih protein shake misalnya. Jadi keisi itu. Jadi before-nya isi karbo, during dan after exercise-nya kasih protein. Nah selesai gym itu kan baru makan tuh nasi dengan lauk pauk gitu kan. Nah tapi kalau organmu misalnya, dok aku mau jalan pagi aja, bisa nggak makan? Ya nggak apa-apa. Karena energinya sebenarnya tidak sebanyak itu untuk kita latihan beban. Ya, tapi biasanya kalau misalnya jalan paginya sampai sejam pun kamu nggak makan pun masih nggak apa-apa, masih mampu lah, masih oke. Ya. Tapi kalau over lebih dari itu, saranku tetap isi dulu. Paling nggak karbonya masuk. Kan aku rasa cuma makan pisang 1 juga nggak akan terlalu full kan untuk olahraga. Buat tenaganya ya. Ini terakhir closing. Mungkin ada yang ingin dokter sampaikan untuk para moms yang sedang mendengar hari ini tentang topik kita hari ini. Ya, ini kayak topik menarik banget buat moms. Aku senang banget sebenarnya moms ini makin concern terhadap kesehatan. Ya kan, karena gini, moms itu adalah role model pertama loh untuk keluarga. Ya, apa yang kamu sediakan di rumah, yaitu kamu yang akan bentuk kamu dan keluargamu. Bener gak? Jadi aku selalu bilang, oke, moms, cek dulu tuh isi kulkasnya. Cek dulu isi pantry-nya. Kalau isinya makanan sehat semua, itu anak mau buka tutup isinya buah. Buka tutup isinya makanan segar, ayamnya, ikan, daging. Ya itulah kamu dan keluargamu. Benar juga ya dok. Gitu ya. Jadi moms itu kita benar-benar role model pertama. Apa yang kamu sediakan, ya itulah akan yang keluarga lakukan. Terutama anak-anak itu kan kayak kertas kosong ya. Kamu mengisinya coret-coret, kamu mengisinya bagus, ya itulah kita kan yang ngatur anak kita. Jadi dok anak aku maunya begitu. Enggak, itu pasti kebiasaan di keluarga. Kalau kamu siapkan ini, adanya buah, ya dia kan maunya itu. Dok anak aku gak suka buah, disediain kan dari dulu? Enggak. Orang tua contohin enggak? Enggak. Jadi lakukan dulu. Ibunya dulu contohkan. Makan sehat, termasuk olahraga juga. Kalau anak sudah terbiasa ngelihat, mau dia masih kecil, dia masih main di depan TV, ibunya udah olahraga, dia akan tahu bahwa olahraga itu adalah bagian dari hidupku. Jadi nanti begitu anak udah ngerti, ya aku kan lakukan itu. Karena itu bagian dari hidupku, bukan sesuatu yang dipaksakan. Karena dia ngeliat kan, dia ngeliat dari kecil, ibunya, ayahnya makannya begini, ada buah, ada sayur, makannya teratur, jamnya teratur, olahraganya teratur.
dia akan terbentuk seperti itu. Ya kan, contohin dulu. Lihat anaknya jadi ngeliat, oh ini tuh sesuatu yang wajar dilakukan, bukan sesuatu yang wajib. Kadang kan wajib itu jadi merasa apa ya, kayak pressure. Nah, kalau kita butuh makan, kita butuh olahraga, ya kita akan melakukannya. Iya, benar. Contohin dulu. Jadi merubah pola hidup semakin sehat tuh manfaatnya buat kita dan keluarga kita juga ya. Betul. Dan makin habitnya dibentuk sejak dini, anak itu akan terbentuk. Nggak susah. Dibanding dia udah terjadi wataknya seperti itu, baru kita ubah lebih sulit. Gitu. Jadi habit itu mam sebagai ujung tombak ya menurut aku ya. Jadi anchor juga ya, dia sebagai anchornya juga, sebagai ujung tombak juga dia harus contohin yang disiapkan untuk keluarga. Sepenting itu Mams. Dr. Diana, thank you so much. Sama-sama. Sharingnya hari ini bagus banget. Thank you dan semoga bermanfaat. Yes. And see you guys next week. Bye.